Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Alif Production. Pada kali ini, Alif Production akan mengenalkan sebuah sistem informasi sekolah berbasis Android. Pada dasarnya, sistem ini hampir sama dengan aplikasi Usba yang pernah Alif bikin. Oke, pada bagian pertama ini, Alif akan menunjukkan preview dari aplikasi ini. Kita akan mulai. Oke. Nah, sebelumnya Alif Production berterima kasih kepada SMK Negeri 1 Sayung Demak yang telah memberi kesempatan kami untuk melakukan riset. Jadi, menu-menu yang ada di sistem informasi ini adalah hasil riset yang kami jalankan di SMK Negeri 1 Sayung Demak. Adapun pada sisba kali ini kami fokuskan di penguncian anak didik. Jadi saat wabah seperti ini nanti ada 3 pihak yang terkait, yaitu siswa, wali murid, dan guru mapel. Jadi sistem ini akan memonitoring posisi siswa tiap jam seperti itu. Oke, previewnya bagaimana? Misalkan kita masuk dulu ke aplikasi orang tua, yaitu siswa, sistem informasi parent. Nah, di sini kita masukkan NPSN sekolah kita yang telah terdaftar. Misalkan di sini saya pakai 1 2 3 4. Kita cek. Nah, jadi nanti presensi mandiri ini siswa itu akan presensi dari rumah berdasarkan lokasinya. Nah, nanti yang input lokasi acuan siapa? Yaitu orang tua lewat aplikasi Sispa. Kita masukkan NIS anak didiknya, orang tua tersebut, misalkan passwordnya ya, yang terdaftar di situ, dia kelas 1. Oke, sistem ini hanya untuk kelas SMK, SMA, dan yang sederajat. Jadi untuk SMP kami belum ada waktu untuk membuat. Nanti kalau misalkan kita ada waktu luang, kita akan buatkan untuk yang SMP seperti itu. Nah, untuk setting lokasi tinggal klik setting lokasi. Ini GPS nya harus aktifkan dulu seperti ini. Nanti dia akan mendapatkan koordinat sendiri secara otomatis. Ketika itu sudah, kita kirimkan koordinat lokasinya seperti itu. Oke, itu yang orang tua. Kemudian yang parent, yang teacher, sista, seperti ini. Oke, kita masukkan 1 2 3 4 ya. Cek. Oke, dia akan ngecek apakah sekolah Bapak Ibu sudah terdaftar di sistem kami. Ini kita izinkan. Masukkan kode gurunya. Jadi nanti sistemnya siswa itu akan bisa presensi ketika si guru itu sudah input materi. Jadi sistem ini akan memaksa guru dan siswa itu saling terikat per jamnya. Gitu. Jadi guru juga melakukan monitoring per jam terhadap siswa apakah dia masih berada di rumah atau tidak. Seperti itu. Oke. Kemudian untuk memasukkan materi per jamnya, guru tinggal klik input materi. Kemudian dia akan muncul jadwal dia di hari itu ya. Dia hanya bisa absen di hari itu, bukan absen, maaf. Input presensi, misalkan ini jam 9.18, berarti dia masuk di jam ke-4. Oke. Seperti ini. Oke. Kita mulai, misalkan kerjakan bab 4 misalkan. Seperti ini. Saya input materi. Oke, dia di luar jam pembelajaran. Kita lihat jam ke-4 ya. Kita lihat. Jadi ini inputnya hanya bisa di ini ya, di apa namanya? Di jam aktifnya. Oke. Ini kita lihat di jam ke-4 itu kan mulai jam 9.30 ya. Berarti ini nggak bisa karena di situ ada istirahat 15 menit. Seperti itu ya. Jadi 9.30 sampai 10.15. Jadi nggak bisa, kita harus nunggu waktu sampai 9.30. Jadi garis besarnya seperti tadi. Nah, terus itu yang di sisi guru ya. Kemudian di sisi siswa yaitu ada tulisan siswa di sini. Kita klik. Kita masukkan 1 2 3 4. Jadi mengisikan NPSN ini cukup sekali saja ya.
Oke, kita izinkan. Masukkan list siswanya. Jadi ini yang memakai siswa. Dia password yang kasih sekolah. Misalkan ini. Izin. Oke, kemudian dia harus input materi ini. Nah, ini J. Jadi ini jam-jamnya. Misalkan dia jam ke-4 ya, ini nggak bisa karena sekarang 9.30. Jadi nanti dia ngeklik jam sesuai dengan input materinya, input persentasenya sesuai dengan jam yang sedang berjalan, seperti itu. Jadi inilah gambaran dari aplikasi Sisba yang terdiri dari 3, yaitu untuk orang tua, untuk siswa, dan untuk guru. Dan 3 aplikasi ini saling keterkaitan. Siswa tidak bisa input presensi ketika guru belum input materi. Nah, dari sini kita bisa saling cross check antara guru dan siswa, dan juga orang tua. Orang tua akan bisa ngecek nih gurunya melakukan monitoring tidak selama jam efektif sekolah. Karena jujur aplikasi ini lahir ketika kami melihat masih banyak anak-anak kita, terutama yang kalangan SMA, yang masih berkeluyuran di saat-saat jam efektif, misalkan jam 10, jam 9, padahal itu kan masih di jam-jam sekolah. Walaupun sekarang kita sekolah-sekolah sedang belajar di rumah, itu artinya kita semua harus bertanggung jawab sebagai orang tua, juga sebagai seorang guru dan sekolah, agar tetap memonitoring anaknya agar tidak jauh-jauh dari rumah, seperti itu. Jadi tujuan kami adalah membantu supaya sekolah bisa memonitoring keberadaan anaknya dan juga gurunya. Nanti kami tunjukkan ini juga bisa memonitoring gurunya. Itu harapan dari kami. Dari Alif tidak bisa memberikan apa-apa untuk negeri ini. Kami hanya bisa memberikan seperti ini, aplikasi kecil yang semoga bisa berguna untuk mengatasi pandemi ini. Kita bisa mengunci bersama-sama anak didik kita supaya nggak keluyuran kemana-mana. Kita juga bisa mengunci guru-guru kita supaya juga peduli agar dia monitoring jam demi jam anak didiknya, seperti itu. Itu harapan kami. Semoga aplikasi ini berguna. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.